Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ja'a rajulun minal ansar faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya syai'un min birri abawayya ba'da mautihima aburruhuma bihi qala na'am khisalun arba'ah as-salatu alayhima wastighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahim allati la rahima laka illa min kibaliha atau min kibalihima mestinya ya. Ada mimnya di situ ditambah teman-teman. Min kibalihima fahuwa alladhi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihia atau ba'da mautihima. Seorang laki-laki dari Ansar datang lalu berkata, "Wahai utusan Allah, masih adakah yang tersisa kewajiban baktiku terhadap kedua orang tuaku yang harus aku lakukan setelah mereka meninggal?" Beliau menjawab, ada 4 hal yang harus kamu selalu lakukan walaupun orang tuamu sudah meninggal. Mendoakan keduanya. Tentu kalau meninggal saja kita lakukan, apalagi kalau masih hidup. Mendoakan keduanya. Jadi sisipkan di setiap kesempatan antara azan dan iqamah, kebetulan lagi hujan turun, atau apalah kita lagi merasa ada masalah, kita berdoa. Selalu sisipkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu sisipkan. Bisa saja karena doa itu doa kita yang lain diijabah. Doakan mereka. Yang kedua, memohon ampun bagi keduanya. Beda antara mendoakan dan memohon ampun. Kata ulama dipisahkan dalam hadis ini karena memang mendoakan artinya bisa mendoakan keselamatan. Memohon ampun khusus minta agar Allah maafkan kesalahannya. Yang ketiga, melaksanakan janji keduanya. Jadi kalau kita pernah berjanji, baik ayah, ibu saya akan lakukan ini dan itu. Kalau mereka masih hidup harus kita lakukan. Selama bukan pelanggaran agama. Kalau kita tidak bisa, maka bahasakan, maaf saya nggak bisa jalankan dulu yang saya janjikan. Saya mohon supaya dibatalkan janji itu. Misal kita sudah janji mau kuliah di tempat tertentu, kita janji mau kerja tempat tertentu, kita janji mau datang, atau apalah ya. Dan tidak bisa, maka batalkan itu. Yang keempat, menghormati teman-teman keduanya dan menyambung tali persaudaraan silaturahim yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali melalui keduanya. Ya. Jadi kita disuruh untuk menghormati teman-teman mereka walaupun teman mereka orang kafir, temannya ibu, temannya ayah. Kalau mereka sudah meninggal tetap kita datang ke teman-temannya yang biasa beliau-beliau ini datang, sahabat-sahabatnya. Kecuali kata ulama dalam kondisi memang mereka adalah orang-orang yang fasik, yang jahat, penjahat misalnya, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita berbakti sama mereka. Tapi kalau mereka orang baik-baik, tetap kita lanjutkan hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Juga menyambung tali silaturahim, ini yang punya hubungan rahim saja, yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali melalui keduanya. Maksudnya saudaranya, saudarinya, tantenya mereka, keponakannya, dan seterusnya, ini semua adalah rahim kita. Itulah sisa bakti yang harus kamu lakukan terhadap keduanya setelah mereka berdua meninggal. Jadi teman-teman sekalian, jangan tunggu orang tua kita meninggal, kecuali kalau orang tua kita sudah terlanjur meninggal, baru kita mau melakukan ini. Selama hidup lakukan dulu. Ini kalau sudah meninggal tinggal terfokus di 4 hal. Kalau mereka masih hidup banyak sekali. Hidangkan air kah, belikan pesanan kah, gembirakan hatinya kah pada saat dia lagi sedih, walaupun via telepon. Itu sudah luar biasa baktinya. Dan itu tidak bisa lagi kalau mereka meninggal. Kalau meninggal hanya bisa 4 hal ini. Juga perintah yang lain Nabi SAW tentang masalah bagaimana berbakti kalau kedua orang tua sudah meninggal. Tadi tentu itu hadis yang sebelumnya tentang 4 hal itu diriwayatkan Abu Daud nomor 5142. Hadis yang sekarang saya mau bacakan adalah hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor 2552. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min abarril bir an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliyahul ab." Sesungguhnya di antara sebaik-baik bakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan kerabat dekat ayahnya setelah meninggalnya. Kenapa kerabat ayah disebutkan? Ada yang tahu? Karena kerabat ayah secara susunan itu lebih dekat daripada kerabat ibu secara susunan. Kayak misalnya kalau seorang wanita mau menikah, ayahnya sudah meninggal. Siapa yang pengganti ayahnya? Keluarga ayahnya. Pokoknya wali dari keluarga ayah. Pamannya kah, sepupunya kah, walaupun dari keluarga ibunya ada. Maka memang sisi yang lain, walaupun keluarga ibu juga harus dibakti. Tidak bisa dipisah.
Tapi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan. Ya. Ini sebagaimana saya jelaskan tadi awal, bukan berarti disebutkan ibu berarti ayah terlupakan, atau bukan berarti ayah disebutkan berarti ibu terlupakan. Dua-duanya kita wajib berbakti.